Kipru88. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas ataupun ujian-ujian yang diberikan guru melalui aplikasi e-learning. Langsung saja kita masuk ke akun siswa terlebih dahulu. Oke, saya masih menggunakan akun siswa atas nama Ahmad Alwi. Pada video kali ini saya akan coba masuk kedua akun siswa. Saya akan contohkan beberapa hal yang terkait dengan tugas yang harus dikerjakan siswa, apakah itu baik tugas CPT-nya atau tugas proyek. Pertama, kita masuk dulu, kita cek dulu ada tugas apa tidak. Saya coba masuk di kelas matematika Aleppo. Kita bisa melihat tugas itu bisa melalui tugas kelas yang di atas seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, atau kita juga bisa melihat tugas itu dari menu yang ada di sebelah kanan dari kelas, yaitu di sini ada tugas pengetahuan, tugas keterampilan sama CPT. Nah, di video kali ini saya akan coba satu persatu sesuai tugas yang sudah dibuat oleh guru. Saya coba masuk di daftar tugas kelas. Nanti untuk yang akun selanjutnya saya akan coba masuknya melalui tugas satunya. Nah, di tugas kelas ini di sini ada dua tugas yang harus saya kerjakan. Yang pertama ada tugas TIK, yaitu tugas TIK 1. Ini juga belum dikerjakan. Tugas TIK, kalau di sini kelasnya TIK, sementara tadi saya masuk di kelas matematika, maka kita masuknya di kelas TIK. Lihatnya, kalau kita lihat tugas itu dari menu yang di sebelah kanan, yaitu menu tugas TIK ini. Tapi kalau kita melihatnya dari daftar menu tugas, maka semua tugas dari kelas-kelas yang ada pasti akan muncul di sini. Saya akan coba aksesnya dari sini. Di sini saya mau mengerjakan, misalnya saya mau mengerjakan tugas yang matematika dulu, baru nanti saya mengerjakan tugas yang TIK. Untuk tugas yang matematika saya coba contohkan. Kita masuk ke kelas. Nah, perhatikan di sini. Saya kembali ya. Saya ulangin. Kita login lagi. Sebentar. Copy. Oke, ini daftar tugas. Oke, kalau saya klik ini, saya klik buka pada matematika 5 Aleppo, maka larinya adalah larinya ke sini, daftar ujian CPT. Kita lihat tugas yang belum dikerjakan. Ada satu tugas CPT yang mungkin belum Anda kerjakan. Kalau di sini kita tidak tahu ya mana yang sudah dan mana yang belum. Saya coba kita lihat dari tanggalnya aja. Kemungkinan yang belum yang ini ya. Karena ini dibuka tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli. Karena soal ini dibuat dengan basis soalnya CPT, maka kalau di menu sebelah kanan kita diklik menu CPT. Nah, munculnya seperti ini. Nah, tugas yang belum dikerjakan yang mana? Saya coba cek. Andaikan saya tidak tahu, kalau di menu kalau kita lihat dari daftar kelas ini tadi kan ada keterangan sudah dikerjakan atau belum. Tapi kalau saya membukanya dari menu sebelah kanan, itu di sini nggak ada keterangannya ini sudah dikerjakan apa belum. Kita bisa cek. Kalau saya kliknya yang bawah, di sini hanya ada pilihan kembali. Artinya ini dua kemungkinan, kalau enggak kita sudah ngerjakan, maka ya waktunya kita sudah di luar jadwal pengerjaan. Karena ini sudah dikerjakan, maka di sini tulisannya ini Anda sudah mengerjakan pada tanggal 4 Juni. Itu kalau sudah kita kerjakan. Kalau belum,
atau kita sudah terlewat waktunya, maka di sini keterangannya nanti berbeda. Nah, saya kembali, yang mau kita kerjakan adalah yang ini. Ini kan belum kita kerjakan kuis. Kita klik aja kerjakan. Nah, token ini sebenarnya kalau tadi kita login, tampilannya tadi kan begini. Untuk awal kali kita login, kita bisa login menggunakan ujian CBT. Kalau ternyata tugasnya adalah ujian CBT, caranya bagaimana? Kita bisa langsung klik di sini. Nah, atas ini ada user password, sementara yang bawah ini adalah kata sandi atau token ujian ini. Kita bisa klik, kita bisa masuk, nanti langsung tampilannya seperti ini. Atau kita masuk akun seperti biasanya, kita milih ujian CBT. Nah, kalau mau memulai ujian, kita bisa mulai. Di sini saya contohkan praktek cara mengerjakan ujian yang berbasis CBT. Klik. Kita lanjut mulai ujian. Kalau mau tidak jadi misalnya, ya kita batalkan. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah tampilan soal. Kemudian di sini ini ada waktu. Artinya waktu untuk mengerjakan soal ini, di soal ini tertulis 2 jam. Ini adalah waktu hitung mundurnya. Kemudian yang ada di sini adalah soalnya. Kita mulai ya. Jumlah soal nomor 1 dari 5 soal, berarti jumlah soalnya ada 5. 2 ditambah 3 kali 4 sama dengan 20. Benar apa salah? Ini contoh soal yang benar salah. Jadi soal yang bisa kita buat di aplikasi ini atau yang mungkin nanti dikerjakan siswa adalah yang pertama pilihan ganda, yang kedua benar salah, yang ketiga menjodohkan, nanti yang keempat adalah jawaban singkat, dan yang kelima adalah isian, jawaban yang panjang. Di contoh ini saya bikin benar salah kalau saya tidak salah. Oke, benar, anggap aja saya jawabnya, ini siswa jawab ya, dia misalnya jawab benar. Kalau sudah, bagaimana? Untuk melanjutkan soal berikutnya, kita pilih lanjutan. Perhatikan, ketika ini adalah soal pertama ya, kalau saya jawab A, maka di sini tertulis jawaban nomor 1 adalah A. Saya jawab B, maka di sini tertulis jawaban nomor 1 adalah B. Warna hijau itu menunjukkan saya sudah jawab. Sementara yang warnanya abu-abu kayak gini, ini menunjukkan bahwa soal nomor tersebut belum kita jawab. Oke, saya contohkan selanjutnya soal berikutnya nomor 2. Misal di soal nomor 2 ini saya tidak bisa ngerjakan, saya lewati dulu. Saya lewati, saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, oh jawabannya salah. Maka di soal nomor 2 tadi yang kita lewati, di sini ya warnanya abu-abu, artinya apa? Belum kita jawab. Tapi kalau misal di contoh soal yang keempat ini, saya mau jawab, saya jawab benar, tapi saya ragu-ragu. Maka di sini warnanya jadi oranye. Ya, warna oranye ini ya. Nah, warnanya jadi gini. Jadi itu menandakan bahwa soal nomor 4 sudah saya jawab, tetapi saya ragu-ragu. Saya lanjut di soal nomor 5. Salah misalnya. Nah, saya bisa ulang di soal nomor 2. Soal nomor 2 saya pilih salah juga. Nomor 4 yang ragu-ragu bisa klik di sini atau pakai yang ini ya. Ini saya sudah pasti jawab benar. Saya sudah tidak ragu misalnya. Nah, kalau sudah selesai, andaikan saya sudah selesai dan waktu mengerjakannya ini masih banyak, ya kita bisa klik selesaikan ujian. Nah, di tampilan CBT ini, di atas ini ada layar penuh, ada ukuran font. Ukuran font ini kita bisa perbesar atau perkecil. Kalau soal ini dirasa terlalu kecil, kita bisa pakai 30 pixel. Nah, soalnya jadi besar. Tapi kalau ini dirasa normal, ya kita pakai ini. Ya, ini untuk mengatur supaya kita jelas saja melihatnya. Kalau misalnya sudah, kita bisa selesaikan. Karena ini di soal nomor terakhir 5 ya,
kita bisa klik selesai ini. Kalau masih ada yang mau dicek ulang, kita bisa klik sebelumnya. Saya contohkan di sini selesai. Selesai berarti apa? Akhiri ujian. Kalau kita sudah klik akhiri, maka kita sudah tidak bisa mengulang. Sekali kita mulai mengerjakan ujian ini, ya mau tidak mau kita harus mengerjakan sampai akhir. Oke, kita akhiri aja. Oke. Nah, di sini dari soal yang berbasis CBT dengan sistem pilihan ganda, dengan sistem benar salah atau dengan sistem menjodohkan, itu kita bisa langsung lihat nilainya. Sementara ketika kita menggunakan sistem EC sama sistem jawaban singkat, kita memang tetap bisa melihat nilainya, tetapi pada EC dan jawaban singkat itu tidak terkoreksi. Oke ya. Nah, itu. Dari sini kita tahu ya nilainya berapa. Nilainya adalah 60. Kita bisa kembali ke kelas. Nah, kita bisa lihat daftar nilai saya tadi kan sudah ngerjakan kuisnya penjumlahan. Maka saya bisa lihat di rekap nilai, atau di sini mungkin kalau ada kita bisa lihat aja di rekap nilai. Ini adalah tampilan rekap nilai. Di sini ada keterampilan, ada pengetahuan. Oke, ini hasil nilai pengetahuan. Cuman kalau kita ditanya ini perhitungannya bagaimana, kami masih belum tahu. Artinya belum tahu sistem perhitungan ini seperti apa, rumus perhitungannya bagaimana, karena ini bisa jadi berbeda dengan aplikasi atau aturan penilaian yang ada di sekolah selama ini gitu. Maka acuan kita sementara ini adalah melihat hasil nilainya berapa. Saya kembali ke CBT tadi. Jika saya sudah kerjakan, mau klik kerjakan lagi, di sini kan sudah tidak bisa, maka di sini sudah muncul nilainya. Artinya Anda sudah menyelesaikan ujian ini. Kita bisa lihat nilainya berapa. Saya kembalikan. Nah, itu tadi salah satu contoh untuk tugas yang berbentuk CBT. Saya coba ke daftar tugas lagi. Maka di daftar tugas ini untuk matematika 5 Aleppo di sini sudah muncul statusnya sudah dikerjakan dan dapat nilai 60. Nanti di punyanya guru baru akan muncul apakah siswa ini perlu ulang atau tidak, itu adanya di menu guru, di akunnya guru mata pelajaran tersebut. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian saya contohkan yang berikutnya, yaitu kalau saya mau mengerjakan soal TIK ini, atau kita masuk kelas TIK dulu. Di kelas TIK ini kelas TIK belum ada tulisannya. Di sini ada CBT juga, kuis ya, CBT juga. Kita coba kerjakan. Nah, kita mulai sama seperti tadi ya. Ini untuk beda mata pelajaran. Jadi kalian tadi di kelas matematika, sekarang ini yang di kelas TIK. Kita mulai lanjut ujian. Oke, kita lanjut ujian berikut. Nah, ini adalah contoh soal dalam bentuk Microsoft Word. Nah, berikut ini yang merupakan aplikasi pengolah angka adalah Microsoft Excel. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan program pembuat animasi adalah pensil. Berikutnya, jadi soal ini itu bisa saja nanti berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ada dua siswa ini, yang satu nomor satunya begitu, kemudian siswa satunya nomor satunya kok begitu, kok tidak sama. Itu memang di settingan soal kita bisa acak baik soal maupun jawaban urutannya, sehingga tidak memungkinkan siswa itu untuk contohan. Nomor 3
fungsi untuk menjumlah pada aplikasi Excel Zoom. Nah, aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal secara gratis disebut open source. Selanjutnya, rumus untuk menghitung rata-rata aplikasi Excel. Kalau ini dirasa kurang besar, kita bisa gedein. Nah, begini. Rumus untuk menghitung rata-rata pada aplikasi Excel adalah average. Kalau kita ada ragu, ya kita bisa ulangi sebelumnya. Kalau sudah kita selesai, kita akhiri. Nah, muncul nilainya. Yang benar nilainya adalah 60. Lagi-lagi 60 lagi ya. Salah 2 lagi. Oke. Nah, seperti itu ya tampilannya untuk melihat ujian. Di sini ada enggak tugas pengetahuan? Di sini ada contoh tugas pengetahuan. Tugas pengetahuan ini tidak masuk di daftar tugas sepertinya. Ya, yang ada di daftar tugas ini itu semuanya adalah yang basicnya CBT. Saya kembali ke kelas dulu. Jadi jenis tugas tadi itu ada CBT, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau basicnya CBT, kita bisa lihat di daftar tugas. Tapi kalau tugas itu bentuknya pengetahuan, kita klik sini. Ini jadi ada, misalnya kita disuruh buat, di sini ada instruksinya begini. KD ini kompetensi dasar yang dicapai, penugasan. Misal untuk pertemuan harian ke-1, buatlah gambar sederhana dan buat deskripsi di bawahnya. Ketika kita disuruh gambar, kita kan gambarnya di kertas. Atau misalnya ini bisa juga kita tugasnya disuruh buat cerita, maka kita ngetik di Microsoft Word. Hasilnya bagaimana? Kita upload di sini. Kita upload, saya contohkan. Kita upload di sini. Tugasnya bentuknya apa? Dokumen atau PDF, video. Kalau dokumen ya berarti Word, PDF, Excel, PowerPoint. Nah, seperti itu. Tapi kalau video ya berarti yang kita upload adalah tugas berbentuk video. Atau misalnya ada tugas disuruh mencari website seputar pendidikan, atau seputar websitenya seputar penemuan-penemuan baru. Nah, kayak gitu. Maka kita disuruh nyari link, maka kita kirimkan linknya. Nah, misal saya contohkan di sini kirim tugasnya berupa dokumen. Saya pilih filenya. Dokumen yang saya contohkan adalah PDF ya. Ini contoh file PDF. Kita open aja. Nah, ini tugasnya, kita kirim tugas. Oke. Nah, setelah tugas itu terkirim, nilainya belum muncul. Kenapa nilainya belum muncul? Karena guru belum mengoreksi nilai. Saya contohkan kalau dikoreksi oleh seorang guru. Tadi si Ahmad Alwi ini di mata pelajaran TIK dia mengirimkan tugas. Tugas ini, oke ya, coba diperhatikan di kalender kelas. Di kalender kelas ada tugas TIK, ada penugasan, ada video animasi. Penugasan itu berarti yang mana? Yaitu yang tugas pengetahuan ini. Nah, yang ini. Saya contoh, saya dikoreksi oleh guru ya. Kelas online-nya TIK. Nah, di menu guru di sini muncul notifikasi bahwa atas nama Ahmad Alwi mengirim tugas kelas TIK. Ahmad Alwi mengerjakan ujian CBT. Nah, di menu guru seperti itu munculnya. Menu guru karena tadi yang diupload termasuk penugasan. Nah, ini kan buatlah gambar sederhana dan buat deskripsi di bawahnya. Ini sama seperti ini kan, buatlah gambar sederhana dan buat deskripsi di bawahnya. Di akun guru untuk melihat hasilnya seperti ini. Nah, ini tugasnya, kita bisa klik. Nah, ini daftar tugas guru.
Maaf, ini adalah yang dikumpulkan siswa tadi, apakah itu bentuknya foto, apakah itu bentuknya PDF, bentuknya Word, video, dan lain sebagainya. Itu andaikan nih, misal nilai sudah dikoreksi, saya kasih nilai dia 85. Di sini statusnya otomatis muncul dia tuntas atau tidak, menyesuaikan KKM yang ada di menu KKM tadi. Kalau misal dia saya kasih nilai 50, maka dia statusnya belum tuntas, butuh remedi. Remedinya berapa? Kalau remedinya ternyata 80, bagus. Kalau remedinya 40, nilai remedial harus melebihi KKM. Berarti tidak bisa, tetap remedi lagi. Nah, andaikan nilai ini saya isi 50 nih ya, saya simpan, maka kita bisa lihat hasil nilai siswa ini berapa. Saya refresh lagi, di refresh lagi. Nah, nilai siswa tulisannya 50, remedial 0, artinya dia butuh remedi. Kalau di sini saya naikkan jadi 70, masih belum tuntas. Oke, 80 dia tuntas, kita simpan. Kita cek di sini. Nah, dia 80. Di sini kita lihat tuntas dan belum tuntas itu acuannya nanti di kriteria KKM. Pada aplikasi ini, jadi Bapak Ibu atau anak-anak nanti tidak perlu khawatir. Pada aplikasi ini nilai tuntas tidak tuntasnya sebenarnya acuannya adalah menggunakan yang per KD. Sementara kebiasaan di sekolah itu kita menggunakan yang per mata pelajaran. Jadi langsung globalnya berapa. Itu salah satu contohnya pengerjaan siswa, baik itu menggunakan CPT atau mengumpulkan tugas berupa file. Sama halnya nanti di keterampilan, kalau ada tugas diminta upload, misalnya ini proyek yang video animasi ya, di-upload. Nah, waktu pengumpulan tugas akan mulai pada tanggal 5 Juli. Artinya apa? Tugas sudah di-share guru, tetapi mulai mengumpulkannya itu masih nanti pada tanggal 5 Juli dan berakhir pada tanggal 31 Juli. Karena sekarang masih tanggal 30 Juni, maka tugas ini belum bisa dikerjakan, belum bisa dikirimkan maksud saya. Oke. Proses penguploadannya sama seperti yang tadi. Saya rasa itu gambaran umum terkait pengerjaan tugas, terkait ujian, terkait penilaian. Saya rasa cukup, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, silahkan klik tombol like, share, subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.